Bro, ketemu lagi dengan saya dari Tepar.com. Kali ini saya tidak membahas desain dari PCX 160, tapi ini depan saya adalah segelondong satu mesin dari PCX 160 yang terbaru, all new Honda PCX 160. Apa aja yang baru di dalam mesinnya akan saya bahas satu persatu. Sekitar. Oke, kita mau bahas bagian mesinnya dulu. Mesin terbaru ini memiliki kapasitas 156,9 cc dengan powernya sekarang yang sudah naik sampai 16 PS, jadi udah naik cukup signifikan ya dibandingkan PCX 150 yang sebelumnya. Ini memakai teknologi ESP Plus, sebutannya sekarang bukan ESP lagi tapi ESP Plus, dengan 4 katup, 4 klep. Ini bisa dilihat. Kemudian masih tetap SOHC. Pistonnya itu diameternya 60, kemudian untuk langkahnya itu 59. Jadi secara diameter dan langkah itu udah berubah dibandingkan PCX versi yang lama ya. Ini bisa dilihat klepnya bagian dalam ada 4 biji dibandingkan yang sebelumnya hanya 2. Ini semuanya berubah. Ini klepnya, ini ada 4 biji ya. Sekarang memakai 4 klep, bisa dilihat nih. Memakai roller rocker arm seperti yang PCX sebelumnya juga, itu tetap memakai roller rocker arm ya. Cuman bedanya sekarang roller rocker armnya udah ganda karena memakai 2 klep. Nih terlihat. Kemudian businya, tipe businya sekarang juga udah beda dibandingkan versi yang lama, hanya beda tingkat panasnya aja. Bisa dilihat ini bagian karkasnya. Nah, ini bisa dilihat bagian karkasnya. Jadi ini di dalam PCX 160 itu juga dibenamkan satu buat pendingin piston ya, biar pendinginan itu lebih maksimal. Ini bisa dilihat ada besi yang bentuk letter U. Nah, ini adalah untuk menyemprotkan oli di bawah piston. Jadi untuk pelumasan piston, kemudian juga buat pendingin piston agar kinerja piston itu lebih maksimal. Ini untuk rotor bodinya itu hampir sama, dari ukurannya pun hampir sama seperti yang model sebelumnya untuk throttle body. Kemudian kita lihat filternya, ini lebih besar. Ukurannya itu lebih besar dari yang versi sebelumnya. Bisa dilihat secara dimensi juga sekarang itu lebih agak ke belakang dari versi sebelumnya. Untuk filter udaranya nih, kapasitasnya lebih luas ya, volumenya. Lalu kita lihat bagian CVT. Ini bagian CVT-nya secara fisik itu sekarang udah beda banget dibandingkan versi yang sebelumnya. Ini kita lihat bagian covernya dulu deh. Bagian cover dulu. Bagian cover CVT aja udah sangat berubah. Kalau bagian cover CVT yang lama ini hanya satu bagian gini ya, satu ini aja tanpa ada lubang hawa seperti ini. Ini kalau yang sekarang ini ada lubang hawanya. Ini kemungkinan ini buat sirkulasi udara untuk pendinginan di bagian CVT. Ini bisa dilihat bagian rumah koplingnya itu tertutup dengan ini. Kalau ini kan ditutup gitu ya. Nah, ini ada bagian ditutup gini, tetapi di dalamnya itu ada celahnya dia sebagai sirkulasi udara untuk pendingin. Ini kita lihat yang bagian depannya. Untuk dilihat dari fisik itu sudah beda. Fan bell sama. Kemudian untuk di bagian rumah rollernya, terus puli kipasnya ini hampir sama, cuman nggak tahu derajatnya masih sama atau enggak. Ukuran bobot rollernya juga nanti akan saya tanyakan lebih detail. Kemudian ini bagian puli belakangnya itu jelas lebih gede dibandingkan yang versi sebelumnya. Ini yang puli belakangnya. Jadi kalau untuk bagian, namun belum diketahui apakah CVT yang depan belakang ini bisa plug and play untuk versi PCX 150 yang lama. Oke, ini untuk bagian mesinnya. Kemudian kita lihat
di bagian pendinginnya itu motor ini tetap memakai pendinginan air radiator. Ini air radiator ketika udah dibelah itu jadi bentuknya seperti ini. Dalam itu ada kisi-kisinya, ada lubang-lubangnya gitu ya. Untuk ini ada kisi-kisinya, lubang-lubangnya ini buat sirkulasi air radiator. Ini masuk ke, jadi air radiator di sini didindingkan oleh kipas, dialirkan ke sini melalui pompa radiator, disirkulasikan ke bagian blok dan head dari PCX 160. Kemudian dilihat bagian knalpotnya. Di bagian knalpot ini ada katalik konverternya ya di sini. Ini bisa dilihat. Ini di sini itu memakai desain jadi lubang knalpotnya disaring dulu. Di sini ada semacam honeycomb-nya ya, katalik konverter masuk ke ruangan kedua, dibalikin lagi masuk ke lubang sini. Jadi hasil pembakaran itu dibuang di sini, masuk ke ruang kedua, dibelokin lagi, dikeluarin ke ruang yang pertama, kemudian baru dikeluarin ke lubang yang paling belakang. Nah, ini adalah saluran pembuangan dari all new Honda PCX 160. Oke, ini adalah sekilas penjelasan mesin dari all new Honda PCX 160. Jumat lalu, nah di sana ada beberapa penjelasan teknis dari Om Morisan. Nah, ini kita akan coba gali lebih dalam lagi. Nah, semoga bisa mencerahkan atau memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman blogger sekalian. Oke. Kita akan mulai. Nah, kali ini materinya yang akan kami informasikan pertama adalah ESP Plus. Engine ESP Plus 160 cc dengan 4 katup, kemudian Honda Selectable Torque Control, atau lebih familiar mungkin teman-teman menyebutnya traction control ya. Kita akan mulai di slide pertama. Di sini ada gambar piston beserta 4 valve kemudian terjadi pembakaran. Nah, di sini kami ingin menunjukkan bahwasanya all new engine new PCX 160 ini memiliki atau merepresentasikan motor yang memiliki tenaga terbaik di kelasnya. Oke, kalau kita lihat di sini, jadi kita mencoba merefleksikan atau merepresentasikan apa yang diinginkan konsumen pada engine baru kita ini. Jadi kalau konsumen itu kan biasanya kalau dia ingin beli motor itu kita cari yang pertama bertenaga, kita mau yang powernya gede. Kemudian kita mau yang irit tapi tetap ramah lingkungan. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah engine atau bentuk perwujudan representatif dari keinginan konsumen tersebut. Kalau kita lihat di sini speknya ada perubahan bore dan stroke pada unit ini, kemudian cc yang ditingkatkan menjadi 156,9. Kemudian untuk mendapatkan power yang maksimal, kompresi rasio juga kita tingkatkan menjadi 12:1. Nah, sehingga perubahan ini dapat menghasilkan output performance yang cukup baik, di mana power yang dihasilkan menjadi 11,8 kW dengan torsi 14,7 Nm. Nah, kalau kita lihat di sini grafik di samping adalah perbandingan antara all new PCX dengan engine ESP Plus dengan PCX 150 versi sebelumnya. Di sini kalau kita lihat based on grafik, ada peningkatan performan atau perbaikan performan yang cukup signifikan dari model sebelumnya. Gitu ya. Jadi ini perubahan yang sangat positif ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat ESP Plus ini apa sih yang dinamakan dengan ESP Plus? Kok ada plusnya? Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya, jadi ESP Plus ini konsepnya adalah kita ingin meningkatkan output performance, namun dengan friksi yang rendah. Nah, sehingga efisiensi performanya menjadi lebih baik, kemudian juga ramah lingkungan. Nah, kalau kita lihat ESP Plus Enhanced Smart Power yang didevelop oleh Honda, kita tetap mengadopsi existing engine ESP yang lama. Kita menggunakan rotor roller arm, offset
offset silinder gitu ya. Kemudian kita juga menggunakan ACG starter dan lain sebagainya. Namun ditambahkan fitur-fitur atau improvement baru pada engine. Yang pertama adalah 4 valve bore stroke dengan kompresi rasio yang ditingkatkan, gitu ya. Kemudian implementasi hydraulic tensioner lifter stopper. Nah, sekarang mekanismenya sudah hidrolik. Lalu ada optimalisasi saluran udara yang masuk ke engine untuk mengoptimalkan proses pembakaran yang terjadi di engine. Kemudian di sini kita menggunakan penambahan roller bearing untuk meningkatkan rigiditas pada crankshaft. Lalu kemudian yang terakhir ada piston oil jet. Nah, kita akan coba gali satu persatu. Yang pertama adalah ini kok error sebentar ya. Oke, yang pertama adalah mekanisme 4 valve-nya. Jadi kalau sebelumnya di sini kita lihat ada 2 valve pada mekanisme kerja engine, yang sebelumnya adalah 1 valve di in, 1 valve di out. Nah, di sini kita dengan luas katup yang lebih luas dengan menggunakan 2 katup per tempat ya, jadi in-nya 2, X-nya 2. Nah, ini akan mengoptimali proses campuran bahan bakar sehingga pembakaran akan menjadi lebih optimal. Kemudian tentu saja efisiensi pembuangannya pun akan menjadi lebih optimal. Nah, ketika kedua tersebut optimalisasinya sudah ditingkatkan, maka output performance akan lebih baik. Kemudian kalau kita lihat geser di samping, di sini ada gambar piston. Kalau kita lihat yang biru, yang hijau ini adalah PCX 2018. Nah, ini kita pistonnya lebih lebar atau tipe overbore ya, overbore. Nah, yang sebelumnya 57,3 menjadi 60. Jadi dia lebih besar, namun dengan stroke yang lebih pendek. Jadi stroke yang lebih pendek ini diharapkan akan mengurangi resistensi, akan mengurangi gesekan antara dinding silinder dengan piston, gitu ya. Jadi pada saat gerak naik turun, yang bergesek akan berkurang. Nah, di sini stroke-nya berkurang. Kalau sebelumnya 57,9 menjadi 55,5. Kemudian peningkatan kompresi rasio. Jadi kompresi rasionya untuk menghasilkan output yang lebih baik, kita merubah atau meningkatkan 10,6:1 yang pada PCX sebelumnya menjadi 12:1. Nah, namun dengan perbandingan kompresi ini motor kita masih dapat menggunakan spek bahan bakar ton 90 ke atas. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya adalah high rigidity crankshaft with roller bearing. Jadi penggunaan roller bearing untuk meningkatkan rigiditas crankshaft. Nah, korelasinya adalah masih berkorelasi dengan perubahan teknologi sebelumnya, di mana kita ada perubahan di area silinder, kita kompresinya menjadi lebih tinggi, kemudian powernya meningkat, sehingga pada saat pembakaran di sini pasti terjadi gaya yang lebih besar pada area piston. Pada saat piston berputar, yang ini kan piston naik turun, dia akan menghasilkan gaya besar di tengah crankshaft ini. Nah, ketika si crankshaft berputar lebih cepat, nah itu momen inersia akan memungkinkan menyebabkan defleksi pada crankshaft. Jadi seolah-olah crankshaft ini bisa berdefleksi. Kalau kanan kiri gerak, otomatis si pistonnya juga akan seolah-olah bergerak gitu ya. Nah, sehingga pergerakan itu akan menimbulkan gesekan di komponen atau part terkait. Nah, di sini untuk mengurangi defleksi yang terjadi pada crankshaft, kita menggunakan roller bearing. Nah, kalau kita lihat roller bearing ini bentuknya seperti silinder, sehingga bidang sentuh antara si rollernya dengan shaftnya itu seolah berbentuk garis kalau dia menyentuh antara shaft dengan roller. Nah, kalau yang sebelumnya itu menggunakan ball bearing. Ball bearing itu dia bidang sentuhnya itu berupa titik. Nah, kalau ini roller bearing dia berupa garis lurus, sehingga dia dapat menahan defleksi lebih baik. Gitu. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, itu kalau bidang kontaknya lebih banyak, maka tingkat gesekannya akan lebih tinggi. Ya memang betul, ball bearing dengan, tapi kita di sini targetnya bukan menambahkan gesekan, tapi menghilangkan potensi gesek di tempat yang lain. Pada saat ini terjadi defleksi,
kanan kiri dia akan timbul gesekan, baik itu di puli maupun di flywheel. Kemudian bagian atas juga dia akan terjadi gesekan dengan antara piston dan dinding silinder. Nah, dengan penggunaan roller bearing ini tentu saja dengan efisiensi rasio gesek yang rendah ya, kalau bearing itu akan meningkatkan rigiditas sehingga getaran berkurang, noise tentu saja berkurang. Nah, kalau noise dan getaran berkurang tentu saja performa akan lebih baik. Kemudian selanjutnya penggunaan piston oil jet. Ini juga sama, masih ada korelasinya dengan perubahan silinder. Jadi peningkatan kompresi rasio serta penambahan power output itu mengakibatkan sistem pembakaran di sini menjadi lebih panas daripada model sebelumnya. Gitu. Kalau bapak-bapak sekalian pernah buka area cylinder head itu, kalau kita buka biasanya kepala piston itu atasnya rada berwarna hitam gitu ya, atau ada sisa karbon. Nah, kalau terjadi overheat untuk motor-motor yang kurang baik dalam perawatan, sisa karbon itu kalau suhunya tinggi dia ada kecenderungan bisa menyala, sehingga pada saat terjadi langkah kompresi, nah sebelum si piston ini menyampai TMA atau titik mati atas, itu si karbonnya bisa menyala dan menyebabkan pembakaran awal atau yang kita sebut dengan ignition timing advance. Nah, kalau terjadi pembakaran awal itu seolah terjadi knocking, jadi dia masih pingin ke atas tapi sudah ada ledakan yang bukan diakibatkan oleh percikan busi tapi adalah karbon yang menyala. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, di sini kita menambahkan piston oil jet. Ini posisinya ada di crankcase sebelah kiri di dekat bibir silinder ya, menuju bibir silinder. Nah, di sini oil piston ini akan menyemprotkan oli ke area belakang piston sehingga pendinginan pada area piston itu menjadi lebih optimal. Nah, tentu saja ketika pendinginan optimal, maka knocking dapat kita cegah yang dapat meningkatkan output performance dari sepeda motor ini sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini dia juga menggunakan hydraulic cam chain tensioner lifter. Ini barangnya yang ini nih, yang berbentuk silinder. Nah, ini ada tutupnya. Nah, ini saya bawa barangnya, nanti boleh dilihat. Ini barangnya. Jadi kalau yang sebelumnya kita menggunakan lifter yang fix untuk menahan tensioner. Jadi pada saat rantai bergerak, rantainya itu membuat gesekan terhadap chain tensioner yang ini. Nah, chain tensioner ini bergesek terhadap si lifter. Nah, sekarang kita sudah menggunakan hydraulic lifter, di mana pada saat terjadi gesekan, di sini ada valve satu arah serta spring ya. Jadi pada saat ada getaran atau vibrasi kecil, dia bisa bergerak menyesuaikan getaran tersebut. Jadi ini kalau saya tekan sebenarnya bisa nih kalau ekstrim, tapi ini ekstrim tidak terjadi. Jadi dia bisa bergetar sedikit, menyesuaikan getaran yang terjadi di chain tensioner. Nah, lalu bagaimana pada saat kita dalam kecepatan tinggi? Itu kan kalau kita lihat rantai belakang itu kadang dia rantai itu suka apa ya istilahnya berkedut-kedut gitu ya kalau kecepatan tinggi. Nah, jadi si rantainya itu memberi tegangan lebih kepada lifter ini. Nah, ketika terjadi tegangan lebih, nah ini di sini di dalam silinder ini ada oli. Nah, olinya itu di sini ada valve satu arah, di sini oli tekanan rendah. Jadi pada saat si lifter ini ketekan, oli ini akan memiliki ruangan yang sempit, menyempit sehingga memiliki high pressure atau tegangan yang tinggi, namun dia tidak bisa kembali karena ada valve satu arah di sini. Nah, ketika dia tidak bisa kembali, maka si oli itu akan membantu spring yang ada di dalam sini untuk menahan gaya yang dihasilkan rantai. Seperti itu ya. Gitu. Oke. Nah, namun ini tidak semata-mata mati ya, si olinya tetap ada jalur kebocoran sedikit di sini untuk mengeluarkan dan sirkulasi oli, namanya leakage clearance. Nanti ini boleh difoto, di sini ada valve satu arah, nanti silahkan dilihat. Kemudian masuk ke, nah ketika dia bisa fleksibel mengikuti gerakan, tentu saja akan mengurangi gesekan serta noise yang dapat meningkatkan output performance seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada perubahan juga di air intake system. Kalau kita lihat di sini,
Di sini area dari atau kita mulai dari sini ya. Ketika udara masuk, nah ini kan dia akan melewati jalur yang menuju air cleaner. Nah di sini ditambah rectifier atau penyearah. Nah, kenapa kita tambahkan penyearah? Ini kalau tidak ada penyearah, itu ada potensi udara akan turbulensi di sini, yang menyebabkan aliran udara kurang optimal. Nah, sehingga diberikan rectifier atau penyearah untuk memudahkan udara tersalurkan masuk ke air cleaner. Nah, ketika sudah masuk ke air cleaner, nah dia akan bergerak lagi di sini. Di sini area sini antara air cleaner dengan intake ini diperluas sehingga aliran udara akan menjadi lebih lancar. Nah, namun kan kalau udaranya diperluas gitu ya, dia kan masuk ke intake-nya seperti apa? Nah, di sini intake-nya juga mengikuti throttle body yang di bore diameternya diperbesar menjadi 28. Nah, sehingga di sini dapat meningkatkan optimalisasi udara, suplai udara yang masuk. Nah, sehingga di sini diharapkan dapat mencapai kinerja operasional kendaraan lebih cepat walaupun kita menggunakan bukaan throttle yang lebih sedikit. Seperti itu. Baik, itu untuk yang ISP kurang lebih yang dapat saya share. Kemudian kita masuk ke Honda Selectable Torque Control. Ini saya hanya ada satu slide, mudah-mudahan dapat mewakili. Jadi HSTC atau Honda Selectable Torque Control adalah dia pengendali engine torsi. Nah, mekanisme kerjanya dia pada saat kita membuka throttle dengan cepat atau pada saat kita melalui jalan yang licin, dia akan mencegah terjadinya slip pada ban. Jadi kalau teman-teman blogger yang senang naik motor ya, terutama ya, itu pasti pernah mengalami yang namanya kendaraan itu seolah-olah ban belakang itu ngepot ke kanan ke kiri gitu, kayak gitu ya. Nah, itu terjadi akibat spin roda belakang berputar lebih cepat daripada ban roda depan. Nah, sehingga seolah-olah ingin menyusul, namun dia tertahan oleh frame. Nah, sehingga dia hanya bisa bergoyang atau ngesot gitu ya, kanan kiri gitu ya. Sehingga yang lebih parahnya lagi berpotensi menyebabkan pengendara terjatuh karena slip. Nah, kemudian kita menyematkan fitur ini dengan cara kerja adalah diatur oleh ECM, di mana ECM ini akan mengatur injeksi bahan bakar ke ruang bakar untuk tetap menjaga putaran roda ban belakang tetap selaras dengan ban roda depan. Sini kita lihat. Nah, cara kerjanya jadi pada saat kita berkendara, ini dua roda ini, ban depan dan belakang akan berputar. Nah, masing-masing memiliki sensor di masing-masing rodanya tersebut. Nah, di sini sensor ini akan dikirimkan signalnya ke ECU. Ini sebenarnya kalau secara diagram harusnya melewati ABS modulator dulu ya, melewati ABS modulator, baru diteruskan ke ECU. Nah, nanti di sini ECU akan menerima signal nih dari kedua speed sensor tersebut. Nah, ketika signalnya sama, maka ECU akan menganggap oh ini dalam kondisi normal. Nah, namun pada saat terjadi spin, nah di sini si ECU akan menerima signal bahwa salah satu roda atau ban belakang biasanya itu akan perputarannya lebih cepat, sehingga dia akan men-trigger bahwa motor harus melakukan traction control atau mengkontrol tractionnya. Gitu. Nah, dia nanti akan mengkalkulasi dengan putaran seperti ini, baiknya berapa banyak sih injeksi yang kita semprotkan ke ruang bakar. Nah, dia akan mengkalkulasi target penyemprotan bahan bakar tersebut. Nah, sehingga pada saat target sudah dihitung kemudian menyemprotkan bahan bakar, di sini tenaga yang dihasilkan akan berkurang. Nah, sehingga powernya akan berkurang, torsinya juga akan berkurang, dan torsi yang ditransmisikan ke ban belakang juga berkurang. Jadi di sini dia pada saat ban berputar cepat juga karena torsinya berkurang akan melambat ban belakang sampai kecepatannya selaras dengan ban depan. Nah, tadi proses dari kita mengendarai sampai dari terjadinya traction control sampai dengan tractionnya dikurangin, itu yang nanti pada saat itu di sini akan terjadi blinking pada HSTC indikator. Oke, jadi pada saat terjadi blinking nanti teman-teman nyobain di belakang, itu tidak perlu khawatir karena itu menandakan bahwa motor kita itu fitur safety-nya aman untuk sedang bekerja serta aman untuk dikendarain, seperti itu.
Oke, nanti di sini fitur indikatornya ada di motor di sebelah bagian kanan. Kalau on dia yang nyala yang ini, kalau mati dia nyala yang T palang. Seperti itu ya. Nah, yang blinking itu yang ini, yang nyala. Jadi kita bisa setting on ataupun off. Oke, baik. Paling penjelasan terkait fitur yang terbaru ya. Sebenarnya banyak perubahan pada motor.